Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1739. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Raja Hantu, saya khawatir butuh beberapa hari bagiku untuk pulih dengan kerusakanku, kata leluhur seribu tulang. Dia menjadi semakin kagum. Kecepatan pemulihannya di kolam ini sangat di luar dugaan. Sementara saat ini di luar kolam Raja Hantu, leluhur orang tua Xuan Gui menunjukkan keraguan. Haruskah aku melakukannya sekarang? Akan tetapi dia tetap ragu-ragu dalam hatinya. Sekarang Raja Hantu Shenming sedang menyembuhkan luka-lukanya. Jika dirinya tidak bergerak tepat waktu dan begitu Raja Hantu Shenming pulih dari luka-lukanya, maka situasinya akan berakhir. Akan tetapi dia ragu-ragu untuk bergerak saat ini. Sialan, dia masih tidak bergerak, kata leluhur seribu tulang. Dia tidak dapat menahan untuk mengeluh. Iblis tua Shen Gui ini terlalu berhati-hati, bukan? Atau apakah dirinya saat ini tidak cukup menarik perhatian? Mata leluhur seribu tulang berbinar. Boom! Pikiran leluhur seribu tulang bergerak dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya sungai hitam legam yang dalam dan juga luas tiba-tiba muncul di sekitar tubuh leluhur seribu tulang. Aliran air hitam pekat ini mengandung niat membunuh yang tak berujung. Perkasa, begitu muncul niat membunuh yang mengerikan langsung berdampak ke segala arah. Dan itu benar-benar berdampak pada kekuatan energi hantu di kolam Raja Hantu. Itu terus-menerus bergejolak. Air laut mati. Tidak jauh dari sana, pupil mata iblis tua Xuan Gui tiba-tiba melebar menampakkan kegembiraan yang tak berujung. Itu nyata, ternyata rumornya benar. Desas-desus dari dunia luar ternyata benar. Raja Hantu Shenming sebenarnya telah mengendalikan kekuatan air laut mati. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Di depan sungai gelap di sekitar Raja Hantu Shenming itu terus-menerus bergelombang. Meskipun hanya 100 mil jauhnya, namun aura yang keluar darinya sangatlah menakutkan, membuat rambut iblis tua Xuan Gui berdiri tegak dan ada semacam getaran. Itu memang air laut mati. Kapan Raja Hantu Shenming dapat mengendalikan kekuatan air laut mati? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Kata iblis tua Xuan Gui. Dia menunjukkan rasa cemburu. Dirinya memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan Raja Hantu Shenming. Mereka telah bertarung ke segala arah bersama, membunuh binatang buas dan bertarung melawan para penguasa area terlarang lainnya. Mereka berdua tahu beberapa kartu truk masing-masing. Tetapi dirinya tidak pernah tahu apapun tentang air laut mati. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Raja Hantu Shenming telah menyimpan kartu truk ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai rekan terdekatnya. Dan kristal sumber laut mati, aku juga tidak tahu tentang itu. Jika dipikir-pikir sekarang, itu seharusnya diperoleh dari tempat tersembunyi di kedalaman laut mati sejuta tahun yang lalu. Kita semua saat itu terluka parah, dan orang tua Shenming itu mendapatkan harta karun ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Ini sama sekali tidak memperlakukan diriku sebagai teman. Ya, memang begitu. Dia menelan sendirian harta karunnya dan mengembangkannya secara diam-diam. Karena dia tidak baik, bagaimana aku bisa menjadi orang baik? Iblis tua Xuan Gui berkata dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan dia telah mengambil keputusan di saat melihat air laut mati. Raja Hantu Shenming, kali ini kamu jangan salahkan aku karena kaulah yang mengkhianatiku lebih dulu. Aku membunuhmu hanya karena kamu telah mengecewakanku, kata iblis tua Xuan Gui. Dia diam-diam mengaktifkan sumber di tubuhnya, dan boom, sinar energi hantu misterius yang tak terlihat perlahan menghilang. Diam-diam menyatu dengan energi hantu tak berujung yang keluar dari kolam Raja Hantu, dan lalu diam-diam menyebar ke arah Raja Hantu Shenming. Pada saat ini di kolam Raja Hantu. Baiklah, apakah kau sekarang melakukannya? Kata leluhur seribu tulang. Dia menyadari di saat pertama kali
Iblis tua Xuan Gui melepaskan auranya. Senyum dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Hei, ikannya sudah terpancing. Akan tetapi walaupun begitu, tidak ada perubahan ekspresi di wajah leluhur seribu tulang, dan dia terus-menerus mendorong air laut mati dengan sekuat tenaga. Di saat berkultivasi, dia juga membangkitkan air laut mati seolah-olah dia tidak pernah sepenuhnya mengendalikannya. Setiap kali ia membangkitkannya, dia hanya akan nampak warna kesakitan di wajahnya. Kerja lebih keras lagi. Leluhur seribu tulang mencibir dalam hatinya. Sebaliknya, melihat itu, iblis tua Xuan Gui terus-menerus menyebarkan kekuatannya dengan diam-diam. Dia mencari kesempatan untuk bisa menyerang. Melihat ekspresi kesakitan di wajah leluhur seribu tulang saat ini, dirinya menjadi semakin yakin dengan penilaiannya. Hantu tua ini, Shen Ming, dia mungkin belum sepenuhnya mengendalikan air laut mati. Tetapi ya, air laut mati itu sangat istimewa dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikannya sepenuhnya. Hantu tua Shen Ming mungkin hanya mengendalikan sebagian jejak dari kekuatannya. Sekarang dia menggunakan kekuatan kolam raja untuk sepenuhnya mengendalikan air laut mati. Kata iblis tua Xuan Gui, pikirannya berubah dan dia tampaknya memahami pikiran Raja Hantu Shen Ming. Hal ini membuatnya merasa lebih dingin. Kita tidak bisa membiarkannya terus begitu. Iblis tua Shen Ming sepenuhnya mengendalikan kekuatan air laut mati, maka itu akan merepotkan bagiku. Benda ini luar biasa kuatnya, dikatakan bahwa itu menggunakan benda ini dapat menahan ledakan kristal sumber laut mati sebelumnya dan lalu melarikan diri. Dan Raja Hantu Shen Ming juga dapat dengan cepat memulihkan asal-usulnya. Jadi aku harus melakukannya sesegera mungkin untuk menangkapnya secara tiba-tiba. Kata iblis tua Xuan Gui, dia seperti seekor musang yang menunggu kesempatan untuk berburu, mengikuti mangsanya dengan seksama. Raja Hantu Shen Ming tidaklah lemah, bahkan jika dia saat ini terluka parah. Iblis tua Xuan Gui tidak berani untuk ceroboh, jadi dia harus menemukan waktu terbaik untuk bergerak. Dan pada saat ini, boom, air laut mati di sekitar leluhur seribu tulang tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Niat membunuh mendidih dan melonjak. Leluhur seribu tulang tampaknya telah menerima serangan balik yang kuat. Dia mengeluarkan gerutuan teredam dan memuntahkan seteguk darah hitam. Ekspresinya langsung melemah. Hubungan antara leluhur seribu tulang dan air laut mati pun terputus dalam sekejap. Kesempatan yang bagus, inilah saatnya. Mata iblis tua Xuan Gui tiba-tiba menyala melihat itu, dan pada saat hubungan antara leluhur seribu tulang dan air laut mati terputus, dirinya langsung meledakkan kekuatan aslinya dan duar. Dalam seketika aura hantu yang mengerikan turun dari langit memenuhi seluruh kolam Raja Hantu, dan aura hantu yang mengerikan tiba-tiba terbentuk di seluruh dunia, tiba-tiba memutus hubungan antara leluhur seribu tulang dan air laut mati. Alam itu turun seperti miliaran bintang langsung menekan tubuh leluhur seribu tulang di bawah domainnya. Boom! Domain wilayah yang mengerikan itu seperti lautan luas yang menyapu jatuh dari langit, membangkitkan aura kehancuran yang tak berujung. Pada saat yang sama, sosok iblis tua Xuan Gui tiba-tiba meledak. Dia seperti elang yang menghantam langit, ombak menghantam pantai, dan dia seketika muncul di depan Raja Hantu Shen Ming. Belati hantu tiba-tiba muncul di tangannya. Aura hantu rune di wajahnya berkedip dan itu menyala dalam sekejap. Itu meledak dengan kekuatan pelangi yang dapat menembus langit. Mati! Iblis tua Xuan Gui menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Dia membangkitkan kekuatan asli Dao dan menusuk dengan belati di tangannya. Pisau hantu hitam pekat itu sangat tajam, merobek kehampaan dan muncul di depan Raja Hantu Shen Ming, menusuk sumber tubuh fisiknya seolah-olah memasuki tanah tak bertuan. Dalam sekejap ada aura hantu dan dunia menjadi terbalik. Leluhur seribu tulang yang sedang berkultivasi pun jatuh ke dalam bahaya yang tak berujung sebelum dirinya bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Siapa itu? Kata leluhur seribu tulang. Dia menunjukkan kengerian di wajahnya seolah-olah dirinya sama sekali tidak mengharapkan pemandangan seperti itu terjadi. Dirinya mengangkat kepalanya dengan kaget juga marah. Wajahnya ganas dan napas Shen Ming atau hutan yang mengerikan menyapu. Seperti lautan luas bertabrakan dengan ganas dengan hantu misterius yang dilemparkan oleh iblis tua Xuan Gui di atas domain. Ditimpa oleh domain lagi. Duar.
Ketika kedua domain itu bertabrakan, ada suara ledakan di kehampaan yang menusuk telinga, dan seluruh kehampaan terdistorsi dengan keras, itu bergetar dan bahkan hampir hancur. Namun Raja Hantu Shenming sudah terluka parah dan kekuatan domainnya tidak dapat didorong hingga ekstrim. Selain itu dirinya terlambat, jadi bagaimana dirinya bisa menerobos domain hantu misterius milik iblis tua Xuangui? Domain Shenming gelapnya hanya sedikit terentang dan dia dipimpin oleh iblis tua Xuangui. Domainnya ditekan dengan erat, itu menyusut runtuh terus-menerus. Sementara pada saat ini belati hantu milik iblis tua Xuangui telah muncul di depan Raja Hantu Shenming. "Kamu, iblis tua Xuangui, kenapa kamu melakukan ini?" kata Raja Hantu Shenming alias leluhur iblis tulang. Raja Hantu Shenming. Raja Hantu Shenming menunjukkan ekspresi ketakutan seolah-olah dirinya mengenali orang yang melakukan serangan itu. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Jelas dirinya tidak percaya bahwa itu adalah temannya yang sekarang menembaknya. Mata ketakutan melonjak di mata Raja Hantu Shenming alias leluhur seribu tulang, dan di tengah kemarahan yang ketakutan, aliran energi Shenming yang menakutkan dengan cepat berkumpul untuk memblokir belati hantu di tangan iblis tua Xuangui. Pada saat yang sama, leluhur seribu tulang melonjak dengan kekuatan jiwanya, ingin secara langsung merangsang kekuatan laut mati, ingin menggunakan kekuatan laut mati untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak semudah itu untuk memobilisasi air laut mati. Sebuah suara ganas dan menyeramkan terdengar, dan pada saat leluhur seribu tulang hendak memobilisasi air laut mati, sebuah jimat yang menakjubkan muncul di antara langit. Ketika itu muncul, jimat itu meletus dengan aura hantu yang mengerikan. Terhalang antara leluhur seribu tulang dan air laut mati, dan kekosongan di sekitarnya, bahkan di bawah aura kekosongan yang begitu pekat itu dibukukan secara paksa seperti air laut yang membeku. Iblis tua Xuangui telah merencanakan ini begitu lama, dan dirinya telah membuat rencananya bagaimana dirinya bisa memberi leluhur seribu tulang kesempatan untuk berbalik. "Kamu, leluhur seribu tulang alias Raja Hantu Shenming tampak ketakutan. Iblis tua Xuangui telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan dirinya sekarang terluka parah. Pada saat kritis ini dirinya menggunakan segala cara, tetapi dia masih hanya bisa menonton tanpa daya belati iblis tua Xuangui yang menusuk dengan ganas kepadanya. Boom! Roh kegelapan Shenming diaktifkan oleh seribu tulang hanya dapat menahan belati di tangan iblis tua Xuangui untuk sesaat, dan belati itu langsung merobek roh kegelapan hutan yang diaktifkan oleh seribu tulang. Bilah pisau itu bahkan langsung menembus daging leluhur seribu tulang dan mencabik-cabiknya dengan cepat. Terlalu lemah, keberhasilan yang begitu mulus bahkan membuat iblis tua Xuangui sedikit bingung. Bagaimanapun Raja Hantu Shenming juga merupakan penguasa area terlarang, bahkan dalam kasus cedera serius dirinya masih memiliki ketahanan yang luar biasa. Bagaimana dirinya bisa ditusuk ke dalam dagingnya dengan mudah oleh pisaunya? Ini terlalu mudah, kan? "Kamu, Xuangui, kenapa?" kata Raja Hantu Shenming alias leluhur seribu tulang. Ekspresinya nampak meraung ketakutan, dan energi gelap yang tak berujung melonjak masuk dengan panik membungkus belati di tangan iblis tua Xuangui, mencoba menghentikan invasinya, tetapi itu tidak berguna. Pada saat ini iblis tua Xuangui telah mengaktifkan inti asalnya sendiri dan mengeluarkan semua kekuatannya. Bagaimana mungkin itu dapat dengan mudah diblokir? "Jangan salahkan aku, hantu tua Shenming. Kamu tidak pernah memberitahuku tentang masalah laut mati yang begitu penting, yang berarti kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai saudaramu. Karena kamu tidak baik, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak benar," kata iblis tua Xuangui. Dia membiarkan Raja Hantu Shenming meraung di depannya dengan tatapan ganas, dan belati di tangannya terus menusuk dengan ganas ke dalam daging Raja Hantu Shenming alias leluhur seribu tulang. Boom! Aura hantu misterius yang mengerikan mengamuk di tubuh Raja Hantu Shenming, seolah-olah memasuki tanah tak bertuan, langsung menemukan sumber tubuh fisik dari Raja Hantu Shenming dan kemudian menyerbu ke dalamnya. Lalu terdengar hembusan. Tubuh fisik Raja Hantu Shenming hancur dalam sekejap di bawah serangan iblis tua Xuangui, seperti gelembung menghilang dalam sekejap. Apakah sesederhana itu? Kata iblis tua Xuangui. Dia merasa tercengang.
Bagaimanapun, Raja Hantu Shenming juga merupakan ahli teratas abadi dari tingkat transenden level ketiga. Tidak peduli seberapa rusak tubuh fisiknya, itu tidak akan dimusnahkan dengan mudah olehnya, kan? Perasaan ini seperti menusuk asal-usul yang palsu. Bagaimana itu bisa begitu lemah? Ada yang salah, kata iblis tua Xuan Gui saat berikutnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena setelah tubuh fisik Raja Hantu Shenming hancur, tubuhnya tidak runtuh dan domain Shenming di sekitar juga tidak menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, iblis tua Xuan Gui mengangkat kepalanya dan menatap Raja Hantu Shenming dengan kaget dan marah. Mungkinkah asal-usul tubuh yang dihancurkan sebelumnya itu adalah palsu? Dan saat dia mengangkat kepalanya, dirinya melihat Raja Hantu Shenming yang sebelumnya marah, kesakitan, dan berteriak. Tetapi sekarang, Raja Hantu Shenming telah mendapatkan kembali ketenangannya. Lalu, ekspresi menyeringai muncul di wajah Raja Hantu Shenming. Xuan Gui, ada apa denganku? Ini tidak benar, kata iblis tua Xuan Gui. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri tegak. Pada saat seperti itu, Raja Hantu Shenming masih bisa tertawa, dan di saat senyum seperti itu mekar, iblis tua Xuan Gui langsung merinding di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan dengan cepat melekat di benaknya. Tidak, mundur, kata iblis tua Xuan Gui. Hampir seketika iblis tua Xuan Gui membuat keputusan dan sosoknya tiba-tiba mundur dalam sekejap. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa repot-repot untuk pergi? Kata Raja Hantu Shenming alias leluhur seribu tulang. Dia menyeringai lagi. Tangannya saat ini telah meraih di belakang iblis tua Xuan Gui dan memegang dengan erat. Kamu, iblis tua Xuan Gui berjuang keras. Aura menakutkan dari hantu misteriusnya meledak padanya dalam sekejap, dan dengan keras dia ingin melepaskan diri dari belenggu leluhur seribu tulang. Akan tetapi ketika dia berani mulai berjuang, dia melihat Raja Hantu Shenming yang berlawanan terkekeh lagi. Tuan Muda Chen, itu bagus. Tuan Muda Chen, apa? Kata iblis tua Xuan Gui. Namun sebelum pikiran dalam benak iblis tua Xuan Gui dapat tenang, tiba-tiba kekuatan ruang tak terlihat datang ke dunia ini langsung membungkus tubuhnya. Lalu ingin membawanya ke ruang lain yang tidak dapat dijelaskan. Pergeseran ruang, kemana kamu akan membawaku? Jangan pernah berpikir untuk itu, kata iblis tua Xuan Gui. Dia meraung dengan marah. Boom, boom, boom. Energi hantu misterius yang tak ada bisa meletus darinya, mencoba melepaskan diri dari dunia ini. Tapi pada saat ini dia sedang menjarah dan ditekan oleh Raja Hantu Shenming. Dan pada saat yang sama, domain Shenming juga datang. Selain itu, sebenarnya ada domain lainnya yang menakutkan yang turun menekannya. Domain ini jauh lebih mengerikan daripada domain Raja Hantu Shenming, dan itu langsung menghancurkannya dengan kemauan yang tidak bisa dihancurkan. Dengan suara boom, domain hantu misterius yang dilepaskan oleh iblis tua Xuan Gui pun langsung hancur dalam sekejap, yang sangat mengurangi kendalinya atas ruang. Iblis tua Xuan Gui menjadi ketakutan sebelum dia bisa bereaksi. Mengapa Raja Hantu Shenming bisa melepaskan dua aura domain yang berbeda? Seluruh tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan ruang yang tiba-tiba muncul ini. Tiba-tiba rasa pusing langsung muncul di benak iblis tua Xuan Gui, dan saat berikutnya ruang di sekitarnya telah bergeser, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di dunia yang sangat luas. Di atas langit dan bumi ini ada bintang-bintang yang tergantung satu demi satu. Di atas tanah ada hamparan gunung yang luas, rumput hijau, dan juga pemulihan semua hal, pemandangan yang sangat damai. Dan di samping bintang-bintang di atas langit, bahkan ada sungai bintang yang luas tergantung di sana, membentuk pemandangan yang megah. Di mana tempat ini? Kata iblis tua Xuan Gui. Dia terkejut, tubuhnya bergetar. Boom, segera domain Xuan Gui yang mengerikan dilepaskan olehnya, mencoba membangkitkan energi gelap di dunia sekitar dan menerobos kekosongan. Akan tetapi yang mengejutkannya adalah ketika dia mendorongnya dengan sekuat tenaga, dirinya tidak dapat membangkitkan energi gelap dunia di sekitarnya. Seolah-olah aturan yang telah dia pahami telah sepenuhnya menghilang. Seolah-olah dirinya telah datang ke dunia yang lain. Ini merupakan dunia yang sama sekali berbeda dengan tanah telantar. Hei, jangan sia-siakan energimu di dunia tubuh internal Tuan Muda Chen. Aturan dunia bawah yang telah Anda kuasai tidak dapat digunakan lagi. Yang dapat Anda mobilisasi hanyalah kekuatan asli di tubuh Anda. Jika Anda ingin memobilisasi aturan dunia
kekuatan 4 arah itu hanyalah mimpi orang bodoh. Kata Raja Hantu Senming alias leluhur 1000 tulang. Di sisi berlawanan dia tersenyum menyeringai lagi. Dia tidak memiliki penampilan yang menyedihkan dan memalukan sebelumnya. Luka-luka di tubuhnya juga telah menghilang dan napas yang lelah juga menghilang. Seluruh sosoknya berdiri dengan bangga di kehampaan dan kekuatan aturan yang bergulir melonjak darinya. Dirinya saat ini menatap iblis tua Xuan Gui dengan tatapan yang mengejek.